my channel. Tahukah Anda bahwa pikiran negatif itu datangnya spontanitas atau tiba-tiba nyelonong aja gitu, mempengaruhi hati dan pikiran kita. Apalagi kalau kita itu tidak punya, dalam tanda kutip ya, filter yang kuat. Dan jika kita termasuk tipe orang yang mudah sekali sensitif atau mudah tersinggung. Orang yang kena get anxiety yang curhat ke aku rata-rata sering mengeluh tentang sulitnya menghilangkan pikiran negatif. Seakan-akan mikir negatif itu jauh lebih gampang daripada mikir yang positif. Benar seperti itu tak? Lalu ada yang nanya kayak gini, Mbak, saya tuh udah jaga makan loh. Sampai makan itu sampai sing rebus-rebusan, sampai aku bosen ya Mbak. Gak nafsu makan. Berat badan aku makin hari makin turun. Tambah kurus sekarang saya Mbak. Kita udah berobat kemana-mana, tapi kok belum sembuh-sembuh juga. Itu kenapa ya Mbak? Nah terus biasanya aku tanya gini, masih suka stres enggak? Ya itu Mbak yang sulit. Jadi gini ya guys, kita itu tidak bisa cuma jaga ke obat atau jaga ke suplemen, tapi dari diri kita sendiri juga harus mau berusaha untuk sembuh. Salah satunya yang sederhana, yaitu jangan mudah terpengaruh dengan pikiran negatif. Atau maksud saya tuh jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai pikiran kita. Misalnya ya, pas kita lagi jogging di jalan, ada orang yang lewat dan sengaja melihat ke arah kita, itu kan biasa ya. Terus kita tuh batin loh, kenapa tuh orang itu kok lihat aku terus? Rasanya tuh risih ya kalau orang lihat, padahal orangnya tuh nggak ngomong apa-apa loh, mak lihat itu. Perasaan kita itu semua mata, semua orang itu rasanya kayak memandang ke arah kita. Terus kita kayak nggak pede gitu ketemu orang. Itu yang menengah ya. Tapi apalagi sing terang-terangan negur. Misalnya ketemu teman lama. Loh, kok sekarang kan tambah kurus ya? Nah itu, biasanya kayak gitu langsung baper dan trauma mah keluar rumah. Males nggak ketemu orang dionek guru gitu. Jadi gini ya guys, percayalah bahwa apa yang mereka pikirkan itu belum tentu seperti yang kita pikirkan. Soalnya, kalau kita sering mikir negatif, jadinya tambah stres sendiri. Nah kalau kita stres, itu memicu asam lambung jadi naik, jadi GERD. Tapi ya diobati, ditekan asam lambungnya pakai PPA, tapi kitanya stres terus. Itu kan jadi muter-muter kayak lingkaran setan, jadi nggak ada habisnya. Contoh lain ya, aku sendiri tuh pernah ngalami kayak gini kejadian, dimana aku tuh ketemu sama teman lamaku pas papasan di jalan. Dan namanya temen tuh kan pasti disapa dong ya, tapi dia kok cuek gitu loh, padahal ngeliatnya ke orangnya tapi agak senyum blas ngono, kayak orang nggak kenal gitu loh. Terus aku merasa aneh dong ya, kok dia gitu sih yo, aku ada salah apa? Berhari-hari itu rasanya kayak kepikiran terus jadinya jengkel gitu ya, bahasa Jawa yang gondi ya, cuma goro-goro nyapa teman tapi dia tidak respon. Di lain waktu aku ketemu lagi sama dia, kali ini dia menyapa saya duluan. Nah ternyata aku baru tahu kalau matanya dia itu minus gitu. Jadi pas ketemu aku dulu itu dia tidak pakai softline, sehingga dia nggak tahu kalau itu aku. Terus dia bilang, lah aku raketok ya, lah wes tiwas sakit hati berhari-hari toh, yang lebih siapa? Diri sendiri kan. Nah, tahukah Anda jika kita memiliki emosi atau pikiran negatif itu berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi jangan jadi parno ya. Nah, gimana caranya menghilangkan hal itu? Tips yang pertama, jangan biarkan pikiran negatif itu mempengaruhi suasana hati Anda. Belajar mengubah yang negatif tadi jadi positif. Contohnya gini, nah ada orang kayak kamu kurus, coba kita anggap dia itu perhatian sama kita, jadi berarti kita harus lebih sehat kan, jadi motivasi biar kita naik berat badan lagi. Tapi jangan kegemukan juga, nanti bingung nurunin BB. Yang penting ideal ya. Kamu sakit hati karena kamu tuh mengizinkan dirimu disakiti oleh pikiran yang kamu buat sendiri. Aku waktu sakit itu sering dinasihati almarhum bapakku, penyakit itu ojo digawe dewe, jangan dibuat sendiri. Intinya kalau bisa kita itu mikir yang positif-positif aja, karena apapun itu yang kita pikir itu benar, sehingga kita jadinya sakit gitu. Kalau hati kita sakit, psikis kita sakit, fisiknya ikutan sakit. Ada pertanyaan gini, aku udah berusaha buat ngilangin pikiran negatif, tapi kok uangnya tenan ya.
Ya itu wajar, saya sendiri juga mengalami itu. Kalau kekuatan kita terbatas, minta petunjuk dan kekuatan dari Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang mampu menyentuh dan mengubah hati manusia. Jadi saran aku, berdoalah setiap saat. Setiap akan melakukan sesuatu, tanya Tuhan itu, minta petunjuk Tuhan dan kekuatan, minta hati yang dalam tanda kutip anti gores. Nah ini ada contoh lagi. Kalau kita tinggal serumah dengan anggota keluarga yang lain, kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Nah itu biasa ya. Misalnya kita menghadapi orang yang sedang bad mood, itu kita misalnya nanya hal yang sepele ya, biasa. Kamu dari mana? Kita tanya ke suami kita, tapi respon dari suami atau istri itu ngegas ya, atau mungkin kita didiemin, dicuekin, itu bisa bikin kita sakit hati. Tapi kalau kita udah tahu wataknya seperti itu, dan kalau kita mau dan bisa memahami, atau kita mikir positif, oh mungkin dia lagi banyak kerjaan, atau akunya nanya di saat yang tidak tepat, jadi dia tuh marah ya wajar, tapi kita nggak usah sakit hati. Nah kalau kita bisa saling mengerti atau memahami, ya meskipun kita mendengar kata-kata yang menyakitkan, maka kita tidak akan sakit hati. Ya bapak biasa ya. Ada pepatah bilang ini, saya waras ngawa ya, bersyukur atas segala sesuatu, baik buruk, kita mau belajar untuk bersyukur. Coba kita daftar atau tulis hal-hal yang menurut kita itu sepele, tapi yang bisa kita syukuri setiap hari. Mungkin dengan demikian kita bisa terbantu untuk lebih bisa merasakan bahwa hidup ini indah dan patut disyukuri gitu. Ini kalau aku ya. Ini aku tulis pada saat bahwa aku masih hidup. Yang pertama, aku bersyukur ketika hubungan pribadiku dengan Tuhan itu sangat dekat. Yang kedua, aku bersyukur ketika terbangun dari tidur dan mendapati bahwa semua organ tubuhku sehat. Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, ya, tangan bisa digerakkan dengan bebas. Yang ketiga, aku bersyukur ketika aku bisa makan makanan kesukaanku tanpa efek mual dan muntah. Aku bersyukur ketika aku menang lomba atau kuis. Aku bersyukur ketika aku bisa memberikan hadiah giveaway untuk bapakku. Aku bersyukur ketika lampu mati di saat kami semua tidur dan sudah makan malam dengan cukup. Aku bersyukur ketika melihat bapakku tidur dengan nyenyak dan bangun dalam keadaan sehat. Aku bersyukur ketika melihat bapakku makan dengan lahap. Aku bersyukur ketika sudah membuatkan segelas jus buah segar untuk bapakku. Aku bersyukur ketika bisa boncengin bapakku naik sepeda keliling kota untuk berolahraga dan menghirup udara segar. Aku bersyukur ketika melihat bapakku tertawa saat nonton TV. Aku bersyukur ketika bisa memberikan apa yang aku bisa berikan untuk orang yang membutuhkan. Aku bersyukur kalau membaca chat testimoni konsumen suplemenku yang sudah membaik dari GERD. Dan aku juga bersyukur ketika bisa membuat orang yang curhat ke aku mengeluh tentang penyakitnya, yang tadinya anxiety, putus asa, minder, tidak percaya diri, apakah penyakitnya bisa sembuh, akhirnya bisa tertawa dan lega karena ternyata penyakitnya tidak semenyeramkan yang dipikirkannya. Kemudian tips yang kedua, sedih boleh, tapi jangan sedihnya kelamaan. Nangis entok, tapi jangan sampai air matanya dikering. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, begitu katanya firman Tuhan ya. Tips yang ketiga, refreshing. Pergilah ke tempat-tempat yang sejuk atau menenangkan hati. Nek masih anxiety ya coba cari tempat wisata yang deket-deket, atau pergilah dengan orang yang terdekat kita yang bikin kita nyaman. Dan jangan lupa bawa cemilan ya, ntar kita akan lupa sendiri sama anxiety kita, dan cobalah karena itu berhasil. Lalu yang keempat, lakukan hal-hal yang membuat Anda senang, yang menyenangkan, tapi yang positif ya. Nah aku biasanya nyanyi karaokean, entah itu di Smule atau di Stalmaker. Dan yang kelima, berbagilah dengan orang lain yang membutuhkan.
bisa bersedekah, misalnya kalau ada Gojek minta top up sebelum kirim makanan ke kita, ya wes dibantu top up aja dia. Kemudian berbagi makanan, berbagi masker, dan lain sebagainya. Yang keenam, upayakan untuk punya gaya hidup yang sehat. Pilih makanan-makanan yang sehat. Kalau minum jus nggak usah pakai gula, supaya vitaminnya nggak hilang. Lalu makan karbo, jangan lauk dengan karbo, biar nggak kena diabetes. Makan buah sebelum makan siang atau sebelum makan malam, kira-kira jam 10 dan jam 4 sore. Kalau masih sakit GERD, makan yang tidak menyebabkan asam lambung kita naik. Kalau ada pertanyaan, Mbak, makanan apa yang baik untuk asam lambung? Aku udah pernah bikin video, judulnya Jangan Bingung dan Takut Makan Bagi Penderita GERD, karena menu makan itu banyak sekali ya, dan dicoba satu-satu. Tidur yang cukup, bukan yang penting itu bukan lamanya tidur, tapi kualitas tidur. Wes kok ikan spring beta ya. Terus rajin berolahraga 30 menit setiap hari. Yang ketujuh adalah kumpul-kumpul atau sosialisasi, misalnya ikut arisan di kampung atau ikut kegiatan positif lainnya. Kalau ke gereja ikut acara persekutuan atau komunitas lain yang positif. Pas ngumpul gak usah takut dibilang kurus kayak lagi. Aku juga udah pernah bikin videonya di sini ya. Nah, kalian bisa cari di playlist GERD. Ada ratusan video yang sudah pernah aku buat tentang GERD. Jadi kalian cari-cari yang sesuai dengan keluhan kalian di situ. Tapi kadang gini loh, aku udah bikin video, kadang masih ada orang yang nanya sesuatu yang sudah aku bahas di video, misalnya judulnya jangan takut dibilang kurus. Terus ada yang komen kayak gini, Mbak, gimana caranya mengatasi rasa takut minder dibilang kurus? Jadi saran aku silakan tonton video itu sampai selesai ya, jangan hanya baca duduk langsung komen. Sebab sudah ada penjelasan lengkapnya di sana, jadi aku nggak ulangi lagi. Kalau kalian ingin curhat lebih detail, lebih private sesuai dengan keluhan Anda, aku juga membuka jasa curhat khusus penyakit GERD via chat, jadi semua dilakukan via chat WA. Kalian bisa nanti daftar di admin ya. Dan temukan hobi baru yang ke-8. Misalnya kalau dulu hobinya mancing ya, asal jangan mancing emosi, ya bisa ditambah cari hobi lain, misalnya lari, tapi jangan juga lari kenyataan. Maafkan aku yang celalain ini ya. Jadi misalnya dulunya hobinya nulis status tak jelas di Facebook, nyinyirin orang lain, sekarang diubah. Sekarang karena sudah gabung di komunitas yang positif, misalnya komunitas para blogger, hobinya daripada nulis status tak jelas di Facebook, lebih baik nulis blog, lebih bermanfaat. Kalau dulu hobinya nonton sih enggak, sekarang nontonnya video inspiratif, motivatif, yang bisa mengubah mindset Anda jadi lebih positif. Artinya kan jadi lebih bermanfaat gitu loh. Oke? Yang ke-9, belajar berpikir dan berkata yang positif. Itu mulai dibiasakan. Itu akan ngaruh ke diri kita sendiri. Tubuh kita jadi lebih sehat, rezeki juga jadi lancar, orang lain yang dengar juga terberkati, kan jadinya enak hidupnya kan. Yang ke-10, jangan mudah tersinggung ketika orang lain itu memberikan kritik. Kadang kejujuran itu menyakitkan ya, tapi kalau kita itu mau rendah hati, open minded, menerima kritikan, itu justru akan membangun diri kita jadi lebih baik lagi gitu. Orang mengkritik itu bukan karena benci ya, tapi karena sayang. Nah, kayak saya bagaimana dengan haters? Haters adalah orang yang paling perhatian sama kita. Kita patut bersyukur untuk para haters ya, karena membuat kita semakin dikenal orang banyak. Itu kita bisa mikir positif di situ. Kadang ada orang yang nggak tahan ya, seperti kita misalnya, orang yang nggak tahan baca komen netizen yang malah benar itu ya udah, daripada kepikiran dihapus aja, biar nggak mempengaruhi pikiran kita jadi negatif, jadi kita sakit sendiri ya, jangan sakit hati konyol. Kemudian lakukan meditasi, misalnya ikut yoga atau pilates gitu. Atau Anda juga bisa curhat ke orang yang Anda percayai. Kalau misalnya nggak ada orang yang bisa dipercaya, Anda bisa curhat atau konsultasi ke psikolog, ke psikiater kalau yang anxiety dan butuh terapi. Di samping menjalani pengobatan dari dokter secara rutin ya, mengenai sakit yang Anda alami.
Dan kalau Anda mau curhat khusus soal GERD, ke saya juga boleh, tapi antri ya, daftar dulu ya. Anda bisa daftar curhat privasi ke WA admin di 081 915 197 153. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan kita jadi lebih bijak menanggapi segala situasi dengan selalu berpikir positif. Pikiran negatif hilang, hati kita jadi senang, sehat senantiasa. Hidup ini indah, be happy and healthy. Salam sehat luar biasa.